Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salwa Regina Greni dengan NPM 205060127 selaku moderator yang akan memandu perjalanan presentasi kelompok 1 pada hari ini. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Profesi Pendidikan, Dr. Randa A. Saraswati MPD dan Dr. Siti Maria Rohima MPD. Sebelum memulai presentasi kelompok, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Salwa Regina Anggraini dengan NPM 205060127, Nadia Maharani Putri dengan NPM 205060148, Nurhayati dengan NPM 205060153, Anissa Cynthia dengan NPM 2050164, Yolan Ruwana dengan NPM 205060169 dan Witri Nurani dengan NPM 215060142. Yang pertama ada pembahasan, 1. Pengertian tugas, tanggung jawab dan peran guru. Yang kedua, peran dan tugas guru dalam pembelajaran. Dan ketiga, tanggung jawab guru dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, jika seorang guru tidak bertanggung jawab dalam pembelajaran. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri 1. Yang pertama, ada pengertian tugas, tanggung jawab, dan peran guru. Pengertian guru seperti sudah kita ketahui bersama adalah seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya tersebut. Nah, guru juga dapat didefinisikan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, di sini dijelaskan bahwa guru sebagai tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Tugas dan tanggung jawab guru sangatlah besar, tidak sekedar menyampaikan materi pelajaran saja. Nah, jika peran seorang guru hanya terbatas dalam hal ini saja, maka tidak heran jika lambat laun guru akan punah dan digantikan oleh teknologi atau buku-buku pelajaran. Nah, ada tugas dan tanggung jawab guru yang tidak dapat digantikan perannya oleh robot, dan ini merupakan beberapa tugas utama guru. Yang pertama yaitu mengajar. Seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa-siswanya. Tujuannya adalah membuat para siswa mengetahui tentang materi dari suatu disiplin ilmu dan memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Yang kedua, mendidik. Mendidik siswa merupakan hal yang berbeda dengan mengajarkan suatu ilmu pengetahuan. Kegiatan mendidik siswa memiliki tujuan untuk mengubah tingkah laku siswa menjadi lebih baik dan karakternya pun lebih baik gitu, sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik pula. Nah, yang ketiga, melatih keterampilan hidup. Tugas guru adalah melatih siswa memiliki kecakapan atau keterampilan hidup atau bisa dikenal dengan life skill. Guru harus melatih siswa untuk menguasai kecakapan atau keterampilan hidup ABA 21 untuk menjadi bekal bagi siswa menaklukkan segala tantangan yang mereka hadapi di masa depan. Yang keempat, memberikan bimbingan dan pengarahan. Nah, pekerjaan guru tidak selesai dengan hanya mendidik dan mengajar saja. Tugas guru terhadap siswa lainnya adalah membimbing dan mengarahkan siswanya supaya tetap ada pada jalur yang benar, terutama pada proses belajar mengajar. Siswa yang mengalami kebingungan atau kesulitan dalam proses belajar mengajar harus dibimbing dan dibantu mencari solusi. Guru dan siswa bersama-sama berusaha memecahkan masalah, sehingga siswa tetap berada pada jalur yang tepat dan dapat mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu memberikan motivasi. Tanggung jawab seorang guru yang terakhir adalah untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada siswa-siswanya agar selalu berusaha keras untuk lebih maju. Bentuk dorongan dan motivasi yang dapat guru berikan kepada siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya memberikan hadiah, memberikan pujian, dan penghargaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cynthia dengan NPM 205060164. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu peran guru. Nah, seiring berkembangnya zaman, banyak hal yang dulu dilakukan oleh manusia digantikan oleh mesin atau robot. Nah, berikut ini adalah peran guru dalam pendidikan. Yang pertama yaitu fasilitator. Guru harus pintar dan harus mampu memfasilitasi pembelajaran supaya seluruh siswa dapat terlibat secara aktif. Guru pintar harus memfasilitasi pembelajaran para siswa untuk bisa mendapatkan pengalaman yang otentik. Hal ini sesuai dengan falsafah pendidikan era 4.0 yang lebih mengedepankan student center. Yang dimana dengan fasilitator yang baik, siswa akan menjadi aktif dalam belajar dan dapat menggali semua potensi besar yang mereka miliki. Kemudian yang kedua yaitu sebagai motivator. Dalam proses belajar mengajar, tak jarang siswa mengalami kesulitan atau kendala dalam belajar. Hal ini disebabkan guru sebagai peran, yakni pemberi semangat pada siswa supaya selalu kuat dalam menghadapi tantangan yang ada di depan mata dan tidak mudah menyerah ataupun putus asa. Kemudian ketiga, inspirator. Guru tidak cukup hanya sekadar jadi panutan yang dapat diteladani segala tindak tanduknya. Guru juga harus pintar menjadi inspirasi bagi siswa sehingga mereka senantiasa tergerak untuk berkarya, bersemangat dalam mencapai cita-cita dan berkontribusi positif di dalam masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu guru sebagai mentor. Nah, mentor di sini yakni guru harus sepatutnya dapat menjadi rekan belajar para siswa dan dapat memberikan arahan dan bimbingan kepada siswa. Nah, bukan hanya bersikap otoriter dan selalu mendikte siswa untuk melakukan keinginannya. Nah, yang kelima ini, guru sebagai pemantik imajinasi. Apa sih pemantik? Pemantik merupakan sejatinya dipinjam dari konsep kepemimpinan. Jika dikaitkan dengan peran guru dalam proses pembelajaran, maka sebagai pemantik api, guru bukan hanya sekedar bertanggung jawab melakukan transfer of knowledge, tapi menjadi pemimpin yang menumbuhkan pemimpin-pemimpin baru. Untuk itu, api yang disulut guru bukan sekedar api kepintaran, tapi kematangan jiwa pada pemimpin-pemimpin muda yang akan terus bertumbuh. Kemudian yang kedua ini ada kreativitas siswa. Kreativitas siswa pada pendidikan di era 4.0, pembelajaran seharusnya tidak boleh kaku dan hanya berpusat pada guru. Jadi, guru harus pintar dituntut untuk dapat mendesain pembelajaran yang menyenangkan dan sekaligus kreatif. Kemudian, selanjutnya yang keenam yaitu pengembangan nilai karakter dan kerja tim kolaborasi yang merupakan salah satu keterampilan abad 21 yang harus dikuasai siswa. Nah, tidak hanya itu, guru harus pintar melatih siswa untuk mampu berkolaborasi dengan orang lain dan juga menanamkan nilai-nilai karakter positif pada siswa. Kemudian yang ketujuh yaitu empati sosial guru. Sebagai entitas sosial harus bisa menunjukkan rasa empati pada tiap siswa. Mengapa? Karena hal ini merupakan salah satu yang tidak dapat dilakukan oleh mesin ataupun robot. Empati guru dapat membentuk penghargaan terhadap siswa dari sisi kemanusiaan setiap siswa. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Maharani Putri dengan NPM 2050606148. Materi selanjutnya yaitu peran dan tugas guru dalam pembelajaran. Menurut Kemendiknas, pada tahun 2013 menegaskan bahwa tugas utama seorang guru yaitu guru merupakan profesi atau jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Nah, pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang di luar bidang kependidikan. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Nah, mengajar di sini berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepribadian.
Sedangkan melatih yaitu mengembangkan keterampilan-keterampilan kepada peserta didik. Selanjutnya, menurut Jamara tahun 2000 dan Purwanto tahun 2009 mengindikasikan bahwa guru bertugas yang pertama menyerahkan kebudayaan kepada peserta didik berupa kepandaian percakapan dan pengalaman-pengalaman. Nah, yang kedua yaitu membentuk kepribadian yang harmonis sesuai cita-cita dan dasar negara bangsa Indonesia Pancasila. Yang ketiga, menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik sesuai Undang-Undang Pendidikan yang merupakan keputusan MPR No. 2 tahun 1983. Nah, yang terakhir, sebagai perantara belajar bagi peserta didik. Selanjutnya, peran guru dalam pembelajaran yaitu ada peran guru sebagai pembimbing. Nah, peran ini sangat dipentingkan karena kehadiran guru di sekolah yaitu untuk membimbing peserta didik untuk menjadi manusia dewasa yang cakap, terampil, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia. Tanpa bimbingan dari guru, peserta didik akan mengalami kesulitan dalam menghadapi perkembangan dirinya. Selanjutnya, peran guru sebagai pengelola kelas harus diwujudkan dalam bentuk pengelolaan kelas sebagai lingkungan belajar. Lingkungan belajar diatur dan diawasi agar kegiatan belajar terarah dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pengelolaan kelas sebagai lingkungan belajar turut menentukan kontribusi sejauh mana lingkungan tersebut dapat menciptakan iklim belajar sebagai lingkungan belajar yang baik. Selanjutnya yaitu guru sebagai fasilitator harus dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan belajar bagi para peserta didik. Lingkungan belajar yang tidak menyenangkan, suasana ruang kelas yang pengap, meja dan kursi yang berantakan, fasilitas belajar yang kurang tersedia menyebabkan para peserta didik ngantuk dan malas belajar. Selanjutnya yaitu ada peran guru sebagai inspirator. Nah, dalam peran ini guru dituntut harus memberikan inspirasi bagi kemajuan belajar peserta didik. Sebagai inspirator, guru hendaknya dapat memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Guru juga harus memberikan ilham yang baik bagi kemajuan belajar peserta didik. Petunjuk belajar tersebut tidak selamanya harus bertolak dari sejumlah teori-teori belajar. Nah, dari pengalaman pun bisa dijadikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Selanjutnya, peran guru sebagai informator. Di sini, guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum, informasi yang baik dan efektif diperlukan dari guru. Kesalahan informasi adalah racun bagi para peserta didik. Selanjutnya, peran guru sebagai motivator. Guru dapat mendorong anak didik agar semangat dan aktif belajar. Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Selanjutnya, peran guru sebagai korektor. Di sini menuntut guru bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana yang nilai yang buruk, mana nilai positif, mana nilai yang negatif. Selanjutnya, peran guru sebagai inisiator. Jadi di sini guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan pendidikan dan pengajaran. Proses interaksi eduktif yang ada sekarang harus diperbaiki sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu ada peran guru sebagai evaluator. Di sini seorang guru dituntut untuk menjadi seorang penilaian yang baik dan jujur dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan intrinsik. Penilaian pada aspek intrinsik lebih diarahkan kepada aspek kepribadian peserta didik, yaitu aspek nilai. Selanjutnya, sebagai supervisor, di sini guru harus dapat membantu memperbaiki dan menilai secara kritis
terhadap proses pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu guru sebagai kulminator, yaitu guru yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan Roana dengan NPM 2050606169. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada tanggung jawab guru dalam pembelajaran. Nah, tanggung jawab guru dalam pembelajaran ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tanggung jawab intelektual dan yang kedua tanggung jawab profesi. Nah, tanggung jawab intelektual atau tanggung jawab profesi ini dapat diwujudkan guru melalui penguasaan berbagai perangkat pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk penunjang tugasnya. Untuk yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial, di mana di sini guru mewujudkan melalui kompetensi dari lingkungan sosial serta memiliki kemampuan interaktif yang efektif. Untuk yang keempat ada tanggung jawab spiritual dan moral. Nah, di sini guru mewujudkan melalui penampilan sebagai makhluk beragama yang perilakunya senantiasa tidak menyimpang dari norma agama dan moral. Yang kelima yaitu ada tanggung jawab pribadi, di mana guru mampu memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya. Untuk yang selanjutnya, bagaimanakah jika guru tidak bertanggung jawab? Apa dampaknya? Nah, dampaknya di sini terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu akan timbul rasa bosan ketika guru tersebut mengajar. Yang kedua, siswa akan kurang memahami pembelajaran apa yang sedang dibahas. Yang ketiga, timbul rasa malas belajar dari diri siswa. Yang keempat, hasil pembelajaran yang siswa dapatkan kurang maksimal. Yang kelima, pekerjaan mengajar tidak akan selesai sesuai dengan kualitas dan kuantitas. Yang keenam, pekerjaan mengajar akan terbengkalai dan mundur dari waktu yang telah ditetapkan atau pekerjaan mengajar menjadi tidak selesai. Dan yang terakhir, akan membuat siswa tidak menjadi disiplin dan teratur. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati dengan NPM 2050606153. Di sini saya akan melanjutkan untuk memaparkan materi mengenai penyebab guru tidak profesional. Yang pertama, guru tidak menguasai bahan ajar. Tanpa adanya keterampilan mengajar pada diri seorang guru, maka yang terjadi mustahil bagi seorang guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena itu, keterampilan mengajar harus dimiliki oleh seorang guru dalam rangka meningkatkan kompetensi pedagogiknya sebagai seorang guru. Seorang guru juga dituntut untuk menguasai bahan ataupun materi pelajaran, karena materi pelajaran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kegiatan proses belajar mengajar. Maka dengan itu, guru harus menguasai materi pelajaran yang dapat membantu untuk memperluas wawasan berpikir peserta didik. Selanjutnya, kurang terampil dalam menciptakan inovasi belajar. Mungkin ini terjadi karena guru tersebut kurang ataupun jarang menggunakan media pembelajaran. Guru tersebut masih menggunakan cara yang manual yang mungkin saja membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan inovasi pembelajaran, maka guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, aktif, dan juga kreatif, sehingga menumbuhkan motivasi pada diri siswa untuk ikut terlibat secara langsung pada proses pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, tidak menyampaikan bahan ajar. Nah, mungkin saja ini terjadi pada saat pembelajaran yang mana guru tersebut hanya memberikan tugas-tugas tanpa adanya penyampaian ataupun penjelasan terkait materi yang dipelajari. Sebetulnya guru juga tidak hanya menyampaikan materi berupa kata-kata dengan ceramah, tetapi dapat membawa siswa untuk memahami secara nyata materi yang sedang disampaikan. Bahan ajar juga dijadikan sebagai penunjang proses keberhasilan mengajar. Bahan ajar yang telah disusun sesuai kurikulum yang telah ditetapkan dan kompetensi yang akan dicapai. Sehingga bahan ajar ini bisa membantu mengarahkan semua aktivitas dalam belajar mengajar.
Salah satunya memberikan materi sesuai dengan kompetensi yang perlu diajarkan kepada peserta didik. Tidak mampu mengelola kelas. Mungkin saja ini terjadi karena kurangnya menguasai materi pelajaran, strategi dan metode yang kurang tepat, kapasitas kelas yang melebihi, serta hubungan komunikasi yang tidak harmonis. Nah, mengelola kelas juga menjadi salah satu yang paling penting agar pembelajaran dapat berjalan secara lancar dan guru juga dapat memberikan pengajaran yang sesuai kepada siswa dengan bertujuan agar siswa tetap dapat mengikuti pembelajaran dengan tertib dan disiplin sehingga tujuan pembelajaran. Rendahnya kompetensi guru. Sebetulnya banyak sekali penyebab rendahnya profesionalisme guru, diantaranya adalah guru tidak memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai. Selain itu juga rendahnya minat untuk mengembangkan diri dan masih ada guru yang menyambi dan tidak berfungsi organisasi profesi gurunya. Maka menjadi seorang guru wajib memiliki kompetensi ataupun amanat menurut undang-undang yang bisa diartikan apabila guru tidak mampu memenuhi kompetensi tersebut maka akan gugur keguruannya. Selanjutnya, rendahnya tingkat kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru dapat dikatakan sebagai pemberian kemakmuran hidup kepada orang yang bekerja di lingkungan pendidikan, baik itu berupa material maupun spiritual, sehingga hal itu dapat memenuhi kehidupan yang layak dan lebih baik sebagai timbal balik ataupun balas jasa dari tanggung jawab yang dipikulnya. Akan tetapi dari rendahnya kesejahteraan guru ini mempunyai peran dalam membuat rendahnya atau tidaknya kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan pendapatan yang minim seperti itu mungkin saja menyebabkan banyak guru yang tidak terfokus pada profesinya. Bagaimana menjadi pendidik yang baik? Untuk menyiapkan materi yang akan disampaikan, menyusun EPP, dan itu semua jadi terbengkalai dan menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Dan ini dapat dikatakan sebagai kesejahteraan guru masih jauh dari kata sejahtera. Selanjutnya, cara meningkatkan kemampuan mengajar guru. Yang pertama, mengedepankan kepentingan siswa. Yang kedua, menguasai materi dan teknik mengajar kepada siswa. Yang ketiga, melakukan evaluasi untuk mengetahui kemampuan siswa. Yang kelima, berpikir secara sistematis dan belajar dari pengalaman. Dan yang terakhir, bagian dari masyarakat, belajar dalam lingkungan profesinya. Begitu, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum menutup presentasi kelompok 1 pada hari ini, saya selaku moderator akan membacakan kesimpulan dari pembahasan materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan, maka yang dapat disimpulkan bahwa seorang guru dapat didefinisikan sebagai seorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih siswanya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya tersebut. Guru memiliki tugas utama, yakni guru sebagai pengajar, guru sebagai pendidik, guru sebagai pelatih keterampilan hidup. Guru mampu memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi. Selain itu, peran guru juga dikatakan sebagai fasilitator dengan tugas memberi bantuan seperlunya, sebagai motivator dengan memberi semangat dan membangkitkan minat, sebagai inspirator dengan tugas memberi inspirasi, sebagai pembimbing dan pelatih dengan tugas membangun kebiasaan positif dan mengoreksi kesalahan, serta sebagai pemimpin dengan tugas memberi teladan, mengarahkan, memberdayakan, mengajak bekerja sama. Adapun tanggung jawab guru dikategorikan dalam 5 macam, yaitu tanggung jawab intelektual, tanggung jawab profesi, tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral spiritual, dan tanggung jawab pribadi. Demikianlah presentasi kelompok 1 pada hari ini. Kekurangannya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.